tidak mengurangi sukacita kita sekalipun kita beribadah secara online. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di Injil Lukas pasalnya yang ke-9. Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 57 sampai dengan ayat 62. Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan 62. Saya akan bacakan bagi kita sekaliannya dan mari kita memberikan perhatian ya. Kita mendengarkan, bukan sekedar mendengar tapi memberi perhatian, mendengarkan ya. Pay attention. Jadi tidak sekedar mendengar dan udah lewat saja, tapi kita arahkan perhatian kita, mencoba untuk memahaminya dan menerima informasi pesan Tuhan daripadanya. Hal mengikut Yesus, Lukas 9 ayat 57 sampai 62 saya bacakan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi," kata orang itu. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu Yesus berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku," kata Tuhan Yesus. Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk fokus kepada 2 ayat di tengah-tengah dalam 6 ayat pembacaan kita hari ini. Ayat 59 dan ayat 60. Lalu Yesus berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Tentu ketika kita memposisikan diri kita, ada posisi orang lain yang saat itu sedang berdialog dengan Tuhan Yesus. Di ayat 59 dan 60 ini, perkataan Yesus itu akan menjadi sulit untuk kita cerna, terkhusus ketika kita memposisikan diri kita sebagai orang Indonesia, bukan orang Yahudi. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita pahami bersama bahwa untuk memahami Alkitab itu sebenarnya ini menurut saya tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Walaupun memang Tuhan bisa mengajar kita dengan pemahaman teologi yang sederhana, Tuhan bisa mengajar kita. Dan akhirnya kita mengalami berbagai perubahan hidup ketika mengikut Tuhan. Saya tidak berkata bahwa untuk belajar Alkitab kita harus sekolah teologi dulu, tidak demikian. Salah satu kesulitan dalam kita memahami Alkitab adalah kita orang Indonesia. Saya orang Karo, suku Karo dari Sumatera Utara. Memiliki adat istiadat, memiliki budaya, tradisi, kebiasaan hidup, filosofi hidup yang sangat berbeda dengan budaya, filosofi, tradisi, kebudayaan orang Yahudi. Maksud saya begini Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mengalami kesulitan memahami firman Tuhan dalam 6 ayat ini, khususnya 2 ayat di 59 dan 60 yang telah kita bacakan. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Secara sederhana kita memahami ini tentu mustahil ya. Tentu mustahil. Bagaimana mungkin orang mati menguburkan orang mati? Apakah orang mati itu bangkit dulu, kemudian dia pilih, dia lihat mana yang mati ya biar saya kuburin, terus nanti saya nguburin diri sendiri? Tentu tidak demikian. Tentu menjadi kesulitan bagi kita untuk mengerti hal ini. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Siapa yang menyangka kalau kalimat itu pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus ya? Dan tampak seolah-olah perkataan Tuhan Yesus ini pedas,
menyakitkan, nyelekit, dan seperti tidak ada rasa manusiawinya. Bayangkan Bapak Ibu ada di sana dan Bapak Ibu adalah orang yang berkata, Tuhan berkata, ikutlah aku kata Tuhan. Kemudian kita berkata kepada Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Kita katakan demikian. Kemudian Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tentu sebagai orang Indonesia yang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan orang Yahudi pada saat itu, di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya adalah orang Yahudi, tentu kita akan tersinggung mendengar perkataan ini. Ya, ini Yesus sepertinya tidak ada manusiawinya, ya, tidak ada pengertiannya. Orang lagi berduka. Walaupun memang tentu harus kita pertanyakan, apakah saat itu orang ini sedang berduka atau apa maksudnya? Ikutlah aku kata Tuhan. Tapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tentu wajar kalau kita menjadi tersinggung, ya, dan merasa terluka mendengar ucapan itu. Seandainya kita ada di posisi itu dan kita memahaminya sebagai orang Indonesia, bukan sebagai orang Yahudi. Karena kita berpikir bahwa Tuhan ini tidak punya toleransi sama sekali dengan orang yang sedang berduka. Kita berpikir bahwa Tuhan Yesus ini tidak ada belas kasihannya sama sekali dengan orang yang berduka. Tentu tidak demikian, bukan? Tentu Tuhan itu sangat menghargai perasaan manusia. Tentu Dia tahu bagaimana rasanya yang sedang berduka. Apakah benar Tuhan Yesus sedang mengajarkan waktu itu secara tidak langsung bahwa para murid tidak perlu memperhatikan urusan keluarga? Apakah ketika murid-murid waktu itu mengalami kedukaan, orang tuanya dalam hal ini, bapaknya, ayahnya meninggal, dan apakah waktu itu Tuhan Yesus berkata dan mengajarkan bahwa engkau tidak perlu menguburkannya? Apakah seperti itu? Kalau kita perhatikan perikop pembacaan tadi, khususnya di ayat 59, orang yang diajak oleh Tuhan Yesus sebenarnya tidak menolak loh ajakan Tuhan itu. Yang dia berkata, ikutlah aku. Dia tidak menolak. Dia tidak menolak. Tetapi dia berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Dia mau sebenarnya ikut Tuhan. Benar ya? Dia mau sebenarnya mengikut Tuhan. Tapi dia memiliki satu hal yang menurut dia lebih urgent. Dia memiliki urgensi yang lain pada saat itu. Dia memiliki keterdesakan yang lain, yakni menguburkan ayahnya, menguburkan bapaknya. Tentu ini permohonan yang logis dan masuk akal. Apalagi kalau dia anak sulung. Dalam budaya orang Yahudi, anak sulung itu memiliki tanggung jawab utama, mengemban tanggung jawab utama dalam hal urusan keluarga, termasuk penguburan orang tua yang meninggal. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita perlahan-lahannya. Dalam tradisi orang Yahudi, di mana penulisan Alkitab ini pun diwarnai oleh tradisi itu, kita perlu memahami bahwa menguburkan orang yang meninggal bukan hanya keluarga, bahkan orang asing. Penguburan terhadap orang meninggal merupakan suatu pekerjaan yang saleh, mulia dalam tradisi orang Yahudi. Menguburkan orang lain saja itu mulia, apalagi menguburkan orang tua. Kita mengingat bagaimana perintah Tuhan dalam Dasatitah atau 10 perintah Allah yang berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tentu murid-murid mengerti hal itu dan Tuhan Yesus pun mengerti. Sehingga tidak mungkin ketika Tuhan berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tentu tidak mungkin Tuhan Yesus sedang mengajarkan untuk jangan peduli dengan orang yang meninggal.
Kenapa tidak mungkin? Karena kita mengingat bagaimana orang Farisi dan ahli Taurat yang terus berusaha mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Ternyata mereka tidak menemukannya. Maka dapatlah kita pahami bahwa saat itu ketika Tuhan Yesus berkata, biarlah orang mati mengumpulkan orang mati, pun Tuhan Yesus tidak mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kepercayaan dan tradisi Yahudi saat itu. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus sungguh-sungguh tidak sedang mengajarkan muridnya untuk menelantarkan penguburan Bapanya. Namun Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa selain dari apa yang engkau anggap penting, ada yang lebih penting, yaitu mengikut Aku, kata Tuhan. Tuhan tidak berkata bahwa menguburkan menguburkan keluarga yang meninggal itu tidak penting. Tapi di atas itu ada yang lebih penting dan ada yang lebih mendesak, yaitu mengikut Tuhan. Dengan ucapannya tersebut, Tuhan Yesus sedang memberi pesan kepada orang-orang di sana, dan khususnya kepada orang yang sedang diajak itu, ikutlah Aku. Bahwa di atas komitmen kekerabatan atau kekeluargaan yang sangat tinggi itu, masih ada komitmen yang lebih tinggi, yaitu komitmen untuk mengikut Tuhan. Hari ini kembali diperdengarkan di ruang ibadah, ruang dengar kita, di rumah, di tempat Bapak Ibu masing-masing, tentang hal mengikut Tuhan. Sering kita atau pernah kita berada di posisi salah seorang yang ada pada saat percakapan Tuhan Yesus itu. Pernah atau sering kita memiliki urgensi atau keterdesakan yang menurut kita sangat mendesak, padahal ada yang lebih mendesak, yakni mengikut Tuhan. Dan akhirnya urgensi atau keterdesakan itu menyita pikiran, perasaan, waktu, tenaga, potensi kita, dan akhirnya kita menunda untuk mengikut Tuhan secara proporsional. Karena selama ini barangkali kita berpikir bahwa dengan kita menjadi orang Kristen, bergabung dengan salah satu gereja, denominasi gereja, apalagi kita sudah pelayanan, kita berpikir bahwa kita sudah mengikut Tuhan secara proporsional. Padahal kalau kita selidiki jauh di kedalaman hati kita, kita memiliki urgensi atau keterdesakan yang lain. Jalan-jalan menjadi lebih urgent ketimbang ibadah. Cari uang menjadi lebih urgent ketimbang mencari Tuhan. Saya tidak berkata bahwa kita jangan cari uang. Dan saya tidak berkata bahwa jalan-jalan itu dosa, tidak. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar khotbah saya berkata, carilah uang sebanyak mungkin, jadilah kaya sedapat mungkin. Namun itu bukan tujuan hidup dan nilai diri kita. Kita berusaha, kita bekerja, kita menjadi orang kaya, kita menjadi orang yang mampu, mapan dalam finansial, dalam ekonomi, bukan untuk gagah-gagahan, tapi karena kita mau efektif melayani Tuhan. Saudara, tadi saya berkata bahwa perkataan Yesus yang berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, menyiratkan pesan bahwa di balik atau di samping kekerabatan, kekeluargaan yang begitu penting, ada komitmen yang lebih penting, yakni mengikut Tuhan. Namun itu kan juga
adalah tafsiran pada dasarnya, ya. Dan penjelasan dari tafsiran yang umum itu masih menyisakan pertanyaan. Mengapa Tuhan Yesus terkesan begitu sinis? Ya walaupun maksudnya itu ada urgensi yang lebih tinggi, kok sampai ngomong begitu? Kan terkesan sangat sinis, ya, kejam, dan seolah-olah tidak berperasaan. Mengapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Padahal kita sendiri tahu bahwa Tuhan Yesus yang adalah Tuhan 100% dan manusia 100% pada saat kehidupannya di bumi, dia pun sangat menghormati orang tua jasmaninya. Salah satu buktinya ketika ia disalib, dia berkata, "Hai ibu, inilah anakmu, hai anak, inilah ibumu." Bahkan di akhir hidupnya, sebagai anak Maria, dia masih berpikir bagaimana dia akan menghiburkan ibunya. Dia menitipkan ibunya kepada murid yang ia kasihi. "Hai ibu, inilah anakmu, hai anak, inilah ibumu." Sehingga tidak mungkin perkataan Tuhan Yesus itu tidak memiliki maksud yang mulia. Nah, untuk menjelaskan pertanyaan di atas, kalau kita mempelajari wawasan Ibrani, Bapak Ibu, dan juga adat budaya Yahudi tentang hal penguburan, maka akan terbantu kita untuk memahaminya. Kita akan terbantu untuk memahami perkataan Tuhan yang berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, kalau kita perhatikan ayat tadi, apakah benar bahwa ayah atau bapa dari orang itu, dari murid itu, meninggal pada hari itu? Apakah benar dia meninggal pada hari itu? Waktu mereka sedang berdialog? Kuat dugaan saya, ini Bapak Ibu bisa setuju, bisa tidak setuju dengan saya. Kuat dugaan saya tidak mati atau tidak meninggal pada hari itu. Karena tidak mungkin dia, ibaratnya kalau sekolah itu, tidak mungkin dia masuk sekolah kalau bapaknya sedang meninggal. Kecuali dia orang gila, ya. Orang tuanya meninggal, dia kemana-mana jalan-jalan. Jika memang benar hari itu adalah hari kematian dari bapaknya, maka semestinya orang itu tidak ada di tempat itu. Ibaratnya kalau sekolah itu, mana si Jambrong misalnya, ya. Wah, enggak masuk Pak, bapaknya meninggal. Seperti itu. Nah, ini orang ada saat itu bersama dengan Yesus dan para murid saat itu, sehingga dapat kita ketahui bahwa bapaknya tidak meninggal pada hari itu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah bapaknya masih hidup dan dia menunggu sampai bapaknya meninggal? Ada orang yang beranggapan seperti itu, tapi saya lebih condong untuk berkata tidak. Kejam sekali ini anak menunggu bapaknya meninggal. Tuhan, tunggu ya, nanti aku ikut engkau kalau bapak aku udah meninggal. Walaupun memang tidak diucapkan, tapi ada makna tersirat di situ mengharapkan bapaknya meninggal. Saya mau tampilkan gambar pertama. Saya mau tampilkan gambar pertama di depan Bapak Ibu. Ini adalah kuburan orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, ya. Dan model kuburan ini sudah berlangsung sejak lama. Bahkan ketika Sarah, istri Abraham meninggal pun dia dikubur dengan cara seperti ini.
Itu adalah gambar kuburan orang Yahudi pada masa itu. Dan divisualisasikan juga ketika kita menyaksikan tayangan film Tuhan Yesus dari sebelum lahir sampai akhirnya dikuburkan, pun model kuburan yang ditampilkan, divisualisasikan seperti itu, Bapak Ibu. Karena memang pada saat itu seperti itulah model kuburannya. Di dalam gua kubur itu, jasad orang yang meninggal akan dirempahi, dimandikan dulu ya, dibersihkan, kemudian dirempahi, diberikan rempah-rempah, lalu dibungkus dengan kain kafan. Kemudian diletakkan di dalam kubur tadi dan dibiarkan membusuk hingga tinggal tulang belulang. Bapak Ibu, berbeda dengan kebudayaan orang Indonesia pada umumnya, adat atau budaya Yahudi mengenal adanya penguburan pertama dan penguburan kedua. First and secondary burial. Dalam kebudayaan Yahudi ada penguburan pertama dan penguburan kedua, saudara. Ada penguburan pertama dan penguburan kedua. Dan ini juga bisa ditemukan di suku kami juga ada ternyata, di suku Karo ya. Suku Karo itu disebutnya apa itu? Kalau orang Toba, Batak Toba berkata mangukal holi. Jadi kuburan yang diperkirakan sudah tinggal tulang belulang itu dihancurkan, kemudian diambil tulang belulangnya dimasukkan ke dalam peti khusus dan akhirnya dibuatkan kuburan baru. Itulah menjadi kuburan terakhir. Dan dalam tradisi Yahudi pun ada seperti itu. Penguburan pertama dan penguburan kedua. Gambar yang pertama tadi ditampilkan. Gambar yang pertama tadi ini adalah kuburan pertama orang Yahudi. Ketika jasad orang yang meninggal sudah tinggal tulang belulang, maka tulang belulang itu dipindahkan ke dalam yang namanya peti oswari. Ditampilkan gambar kedua. Peti oswari. Hari ini renungan firman Tuhan yang saya sampaikan berjudul Oswari. Ini. Peti ini tidak besar ya. Sekitar 40 sampai 50 cm panjangnya, tingginya ya 30-an cm. Oke, boleh. Ketika jasad orang yang sudah meninggal itu tinggal tulang belulang, maka tulang belulangnya dipindahkan ke dalam peti oswari tadi, Bapak Ibu. Nah, yang dimaksudkan dalam ayat 60 tadi, biarlah orang mati menguburkan orang mati, sebenarnya merujuk kepada penguburan yang kedua, saudaraku. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, maksudnya seperti ini. Dalam penguburan atau pemindahan tulang belulang ke dalam peti oswari, itu tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Tidak seperti penguburan pertama dilakukan oleh keluarga inti. Namun penguburan kedua, pemindahan tulang belulang ke peti oswari, itu ada orang khusus, orang profesional di bidangnya untuk mengerjakan itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Jangan kamu menunggu untuk proses pemindahan tulang belulang bapamu ke peti oswari. Sebab ada orang yang khusus, profesional di bidangnya untuk melakukan itu. Sementara kamu menunggu itu, kamu mengabaikan panggilan untuk mengikut aku, kata Tuhan.
Tuhan sedang memberikan penegasan untuk jangan menunda. Jangan menunda. Memang manusiawi dan sangat mulia ketika manusia, seorang anak memuliakan jenazah atau tulang belulang dari bapak atau keluarganya. Itu memuliakan jenazah. Tapi di atas itu ada yang lebih mulia, kata Tuhan. Mari ikut aku dan jangan ditunda lagi. Sering kita seperti orang itu, seperti yang saya sampaikan tadi. Kita punya beribu alasan, begitu banyak alasan yang membenarkan diri kita untuk kita melakukan penundaan. Tuhan, tunggulah ya, nanti kalau usahaku yang sedang kurintis ini sudah mulai settle gitu ya, sudah mulai kokoh berdiri dan mulai berjalan dengan baik, maka aku akan lebih sungguh melayani Tuhan. Tuhan, mohon bersabar, tunggulah sampai aku benar-benar memiliki penghasilan yang cukup. Sampai di situ nanti, maka aku akan lebih sungguh dalam melayani Tuhan. Saudara, ada satu pujian yang sering kita dengar, bahkan kita nyanyikan bersama dalam ibadah-ibadah kita. Banyak waktu yang sia-sia, tak kulakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak kulakukan kehendak Bapa. Jujurlah kita di hadapan Tuhan. Bukankah kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Telah banyak waktu yang sia-sia. Saat ini umur saya 35 ya, 35. Ntar bulan Juli 36. Semakin menua, semakin mendekat garis finish. Dan di ruangan ini ada yang lebih senior. Walau begitu, Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir bahwa yang lebih tua lebih dulu. Jangan berpikir seperti itu. Yang namanya maut tidak mengenal usia. Apalagi kondisi pandemi saat ini. Maksud saya begini, sudah berapa banyak tahun-tahun yang kita jalani dalam hidup, namun banyak kali yang sia-sia. 35, 36 tahun perjalanan hidup kita, 40, 50, 60 tahun perjalanan hidup kita. Jangan-jangan seperti pujian barusan, telah banyak waktu yang sia-sia, tak kulakukan kehendak Bapa. Tuhan, tunggulah, nanti kalau aku udah menikah, Tuhan kirim jodoh dulu makanya. Kalau nanti aku udah punya jodoh, pasti aku lebih bersemangat melayani Tuhan. Kalau aku sudah menikah, ya setidaknya punya pacar dulu lah Tuhan. Kasihanlah ini, aku anakmu, tapi jomblo sudah bertahun-tahun. Anak muda punya alasan begitu banyak. Tuhan, aku masih kuliah, banyak tugas, apalagi sekolah online Tuhan. Hampir setiap hari tugas. Enggak sempat Tuhan melayanimu.
Tunggu ya Tuhan sampai aku lulus sarjana. Saudara percaya yang saya katakan. Kalau kita tidak tegas dengan diri kita, setelah sarjana pun kita tidak akan siap. Kalau kita tidak tegas dengan diri kita, setelah menikah pun kita tidak akan siap, bahkan kita makin tidak siap. Kenapa? Karena potensi kita, waktu, pikiran, energi, semuanya terbagi. Ya? Makin hari hidup kita bukan makin simpel Bapak Ibu. Makin hari hidup kita akan makin complicated, makin rumit. Sehingga kalau kita punya alasan penundaan kepada Tuhan, Tuhan katakan, biarlah orang mati meninggalkan, menguburkan orang yang mati. Seolah-olah Tuhan sedang mengingatkan para murid waktu itu dengan apa yang tertulis dalam kitab Zakaria. Seolah-olah dalam kitab Zakaria dikatakan, lalu aku berkata, ini Tuhan berkata pada saat itu, aku tidak mau lagi menggembalakan engkau, yang hendak mati biarlah mati, yang hendak lenyap biarlah lenyap. Ini perkataan kegeraman Tuhan pada saat itu kepada bangsa Israel yang acuh tak acuh dengan kata-kata Tuhan. Okay? Telah banyak waktu yang sia-sia. Tak kulakukan kehendak Bapa. Kita harus tegas dan berkata, sekarang saatnya, tak akan kutunda. Membuktikan cintaku dengan nyata. Kesungguhan kita mengikut Tuhan tidak akan merugikan kita. Seberapa senang sih kita jalan-jalan? Kembali lagi ya, saya tidak bilang bahwa jalan-jalan itu dosa. Saya tidak bilang bahwa pelayan Tuhan tidak boleh jalan-jalan. Saudara, ketika kondisi sudah kondusif, kondisi pandemi sudah kondusif, apalagi kita yang ada di zona merah, luangkanlah waktu untuk jalan-jalan dengan teman, saudara, sahabat, dengan keluargamu, luangkan. Itu baik, sangat baik. Tapi, bukankah kita juga pernah menjadikan jalan-jalan itu menjadi oswari kita? Menjadi alasan kita untuk menunda. Seberapa bahagianya sih kita jalan-jalan, lihat pemandangan, lihat kota-kota besar, lihat ini dan itu. Saya punya pengalaman, memang pengalaman saya ini tidak bisa dijadikan pattern atau pola ya. Saya pernah nggak punya handphone Bapak Ibu, saya pernah nggak punya motor, saya pernah nggak punya uang. Waktu dalam keadaan seperti itu, saya berpikir kalau aku punya handphone, ya pasti aku lebih bahagia. Kalau aku punya motor, pasti aku lebih bahagia. Saudara tahu, setelah punya handphone, digosok-gosok, nggak dibanting, letakinnya pelan-pelan. Itu seminggu 2 minggu. Setelah itu dilempar juga, diabaikan juga, jatuh juga. Handphone gini. Sebelum punya motor, sebelum punya ini itu, berpikir bahwa waktu aku nanti memilikinya pasti aku lebih bahagia, lebih lengkap hidupku. Tapi ternyata setelah ada, ngonotok kata temanku dari Boyolali. Ngonotok artinya begitu saja ternyata. Saya juga pernah jalan-jalan Bapak Ibu. Walaupun saya bukan tipe orang yang suka jalan-jalan, saya juga pernah jalan-jalan, pernah juga lihat pemandangan yang bagus, pernah juga ke tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi, ya banyak tentunya, begitu luas dunia ini. Tapi kalau kita jujur, ngonotok, begitu doang, nggak ada yang istimewa, nggak ada yang istimewa.
Nah, saudara, kalau ngonotok, kalau begitu doang rasanya, kenapa kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang ngonotok itu? Kembali, bukan salah Bapak Ibu jalan-jalan, tapi berikan waktumu yang proporsional untuk Tuhan. Jangan karena jalan-jalan, jangan karena hobi, jangan karena bisnismu, akhirnya engkau jadikan itu menjadi oswarimu, menjadi alasanmu menunda ikut Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, seperti dalam kitab Zakaria tadi berkata, kalau mau lenyap, lenyaplah, kalau mau mati, matilah. Sebab memang Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mengikut Dia. Tuhan berikan pilihan. Kalau mau ikut aku, kehidupan bagimu. Tidak mengikut aku, kematian kekal bersamamu. Saudara, hari ini dari tempat ini saya mengajak kita sama-sama. Ayo, bukan hanya Bapak Ibu, saya juga. Ayo kita sama-sama stop menunda. Stop membuat oswari-oswari dalam tanda petik hidup kita. Ya. Jangan lagi mencari alasan untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Biar kiranya ini menjadi pesan yang kuat bagi jemaat GBI Avenuel Jakarta khususnya, dan bagi teman-teman saudara handai taulan yang ikut mendengar siaran ini. Lalu ia berkata kepada orang lain, Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ternyata yang dimaksudkan di situ adalah penguburan yang kedua, secondary burial. Tetapi Yesus berkata kepada, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Mari saudara, tidak lagi menunda untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak lagi membuat alasan-alasan yang walaupun tampaknya logis, masuk akal dan manusiawi. Tapi penundaan kita mengikut Tuhan hanya akan membuat kita terlena dengan kenikmatan dunia. Hanya akan membuat kita terlena, terbuai oleh indahnya dunia. Dan akhirnya ketika kita ada di ujung jalan kita, kita menyadari betapa banyak waktu yang telah sia-sia. Tak kulakukan kehendak Bapa. Saudara, kalau selama hidup kita tidak takut Tuhan, maka waktu kita mati, kita akan gemetar berjumpa dengan Tuhan. Sebaliknya ketika kita hidup takut akan Tuhan di bumi, menghadapi kekekalan, kita akan penuh dengan keberanian. Sebab apa? Sebab kita tahu betul bahwa seumur hidupku, aku telah hidup melakukan kehendak Tuhan. Tapi ketika kita mengetahui bahwa seumur hidupku telah banyak waktu yang sia-sia, tak kulakukan kehendak Bapa, waktu kita menghadapi kekekalan, waktu kita membuka mata di kekekalan dan melihat dahsyatnya kekekalan itu, tidak ada lagi waktu untuk mengubahnya. Hari ini, ayo kita diajak untuk sama-sama takkan menunda lagi. Coba kita angkat pujian ini. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak kulakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya tak
takkan ku tunda, membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan. Mari lebih sungguh sekali lagi katakan, kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau melakukan kehendak Tuhan. Kami mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kalau ternyata Engkau masih menemukan hari-hari kami yang lalu, kami menunda. Kami mencari alasan yang walaupun tampaknya logis dan manusiawi. Hari ini kami dengan tegas berkata kepada diri kami sendiri di hadapan Tuhan, kami tak akan menunda lagi. Kami mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Meninggalkan percintaan dengan dunia. Mengalahkan ego kami, meletakkannya di bawah kaki Tuhan. Biar keinginan Tuhan yang terjadi. Bapa, kami sungguh-sungguh menyadari bahwa hal ini tidaklah mudah untuk kami jalani. Tidaklah mudah bagi kami untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Pikiran kami yang bercabang, keinginan kami yang begitu banyak, rencana-rencana kami yang bahkan belum tentu seperti yang Tuhan kehendaki, menyita pikiran, perasaan, tenaga, waktu kami, menyita segalanya, sehingga akhirnya kami terseok-seok mengikut Tuhan. Kami kesulitan untuk fokus kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Ajari kami terus. Bimbing kami terus. Dalam kelambanan hati kami. Dalam kelambanan kami mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan terus bersabar dan menuntun kami. Seperti seorang bapa yang menuntun anaknya yang masih kecil. Dan kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus menjadi dewasa. Sehingga kami tidak mencari-cari alasan lagi. Tuhan terus berbicara bagi kami. Dan terus tuntun kami. Agar kami sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan proporsional. Demi Kristus kami berdoa. Kami memohon semua ini. Haleluya. Amin.